Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aprilia Dwianti. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada video PPL Mandiri Kolaborasi Minggu kelima ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait ini slide dan pengolahan bahan pustaka. Selamat menyaksikan ya. Terima kasih. Kali ini saya akan mengolah bahan pustaka yang ada di Perpustakaan SMA Ki Ageng Giri. Sebelumnya, Perpustakaan SMA Ki Ageng Giri menggunakan aplikasi sistem otomasi perpustakaan yaitu SLIMS. Namun seiring dengannya zaman atau adanya perkembangan, saat ini Perpustakaan SMA Ki Ageng Giri beralih menggunakan aplikasi sistem otomasi yaitu IniSlide. Dengan begitu, semua bahan pustaka yang ada di Perpustakaan SMA Ki Ageng Giri diinput ulang ke dalam IniSlide. IniSlide merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas sejak tahun 2011. Penamaan InList diambil dari kata Integrated Library System, nama dari perangkat lunak manajemen informasi perpustakaan berintegrasi yang dibangun sejak tahun 2003 untuk keperluan kegiatan rutin pengolahan informasi perpustakaan di internal Perpusnas. Bisa dikatakan IniSlide adalah nama salah satu perangkat lunak program aplikasi yang memiliki fungsi sebagai sarana pengolahan data perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik IniSlide. Yang pertama, perangkat lunak berbasis web. Dalam pengoperasiannya menggunakan aplikasi browser internet yang umum digunakan untuk menjelajahi informasi di internet. Yang kedua, instalasi perangkat lunak IniSlide cukup dilakukan pada satu komputer yang difungsikan sebagai pangkalan data. Komputer operator cukup mengkoneksikan dirinya melalui perangkat jaringan baik secara lokal atau LAN dan WAN maupun internet. Dan yang ketiga, dapat dioperasikan secara bersamaan dalam satu waktu secara simultan. Yang keempat, menggunakan metadata MARC dalam pembentukan katalog digitalnya. Dan yang kelima, bebas pakai atau gratis. Fitur IniSlide. Yang pertama, yaitu form entry katalog sederhana. Katalog digital yang disimpan dalam pangkalan data IniSlide mengikuti standar metadata MARC. Bagi pengelola perpustakaan yang lebih advance, tetap bisa membuat deskripsi bibliografis yang lebih rinci dengan form entry katalog berbasis MARC yang disediakan. Yang kedua, Kardex terbitan berkala. IniSlide telah dilengkapi dengan Kardex terbitan berkala untuk memudahkan pemantauan pengadaan koleksi majalah, buletin, surat kabar, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, pilihan model kartu anggota. IniSlide memungkinkan pengelola perpustakaan untuk memilih satu dari 4 pilihan bentuk model layout kartu anggota yang tersedia. Dan selanjutnya, pacet search pada modul opak. Data ringkas yang tampil pada hasil pencarian pada modul opak IniSlide dibuat lebih ramah pengguna sehingga lebih informatif. Selanjutnya, auto-responsive. Penampilan modul-modul IniSlide selain back office dirancang dengan penampilan halaman yang auto-responsive terhadap perangkat-perangkat mobile seperti tablet dan smartphone.
Adapun yang menjadi latar belakang mengapa perlu dilakukan pengolahan bahan pustaka diantaranya adalah untuk inventarisasi atau pencatatan, untuk tertib administrasi atau peminjaman, atau mencegah kehilangan buku, dan lain-lain. Yang kedua, untuk penyortiran agar buku yang tidak layak atau terkategorikan rusak, sobek, halaman hilang bisa diketahui. Dan yang ketiga, untuk kategorisasi buku atau menentukan penyusunan rak buku secara sistematis guna memudahkan pelayanan kepada para pemustaka. Dan yang keempat, untuk katalogisasi atau memasukkan buku dalam daftar koleksi. Tujuan bahan pustaka perlu diolah yaitu yang pertama, untuk mempermudah pengaturan koleksi. Yang kedua, memudahkan pelayanan terhadap pemustaka. Yang ketiga, memudahkan pengelola dalam menemukan buku. Dan yang keempat, menjaga kualitas buku. Proses pengolahan bahan pustaka. Setiap perpustakaan memiliki proses pengolahan bahan pustaka yang berbeda-beda tergantung dengan sistem dan teknologi yang digunakan. Tentu saja semakin canggih, proses pengolahannya akan semakin singkat karena terbantu dengan teknologi. Pada umumnya, proses pengolahan bahan pustaka terdiri dari pemberian stempel, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan kelengkapan. Pemberian stempel hak milik dan inventaris, hal ini bertujuan agar buku-buku tersebut secara sah menjadi milik perpustakaan dan tidak dapat diakui menjadi milik pribadi oleh orang lain. Setelah selesai, buku kemudian dilakukan inventaris atau pencatatan bersamaan dengan pemberian nomor induk. Buku kemudian juga akan diklasifikasikan berdasarkan ukuran, jenis, dan cabang ilmu. Ini berguna untuk memudahkan pemustaka dalam mencari buku yang diinginkannya. Setelah itu, pembuatan katalog untuk memudahkan pengelola dalam mencari informasi buku yang ada di perpustakaan tersebut. Terakhir, memberikan kelengkapan untuk memudahkan pengelola dalam melayani peminjaman buku seperti pemberian label penomoran, barcode, hingga kertas pengembalian buku. Entry data bibliografis, yaitu yang artinya memasukkan data-data bibliografis bahan pustaka seperti judul, pengarang, penerbitan, deskripsi fisik, ISBN, dan lain-lain sesuai dengan kaidah dalam konsep pengkatalogan sesuai pedoman ISBD atau International Standard Bibliographic Description dan AACR yaitu Anglo-American Cataloging Rule atau RDA yaitu Research Description and Access. Menambahkan data eksemplar atau item koleksi. Data eksemplar atau item koleksi adalah data-data yang terkait dengan pengadaan, penempatan, serta informasi ketersediaan dari masing-masing eksemplar bahan pustaka yang telah dimasukkan data bibliografisnya. Cukup sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.